kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kami ditemukan kesalahan. Sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah, lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak. Wah, ini kalau... Assalamualaikum Puan dan Tuan, balik lagi di channel Tanya Profesor. Kali ini kita akan membahas isu yang gak kalah viral, ini tentang anggota Komisi 3 DPR yaitu Pak Arteria Dahlan. Beliau dari fraksi PDIP, yang kemudian membuat statement yang ramai, ya, yang menimbulkan polemik dan ini dikritik oleh banyak pihak, ya, karena pernyataannya yang menilai polisi, ya, jaksa, juga hakim kalau tidak salah ya, itu tidak boleh dikenakan operasi tangkap tangan atau OTT. Ya. Sebelumnya juga sebelum kasus ini ada Bupati mana Banyumas apa gitu. Ya. Banyumas ya yang kemudian ya takut untuk di OTT ya. Nah, di sini seperti biasa sudah hadir di hadapan saya, di samping saya ada Profesor Suteki ya. Sehat Prof ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Dan kita akan bertanya ya lebih jauh mengenai pernyataan-pernyataan yang kontroversial ini dalam satu perspektif hukum yang akan kita bahas secara radikal ya. Ramah, terdidik dan berakal mudah-mudahan ya. Oke, Prof, langsung aja nih Prof ya. Berkaitan dengan pernyataan dari Pak Arteria Dahlan ini, apakah memang ada kedudukan-kedudukan khusus gitu di mata hukum itu antara pangkat A, pangkat B, ya, posisi A, posisi B, sehingga nggak sama di mata hukum? Itu gimana, Prof? Baik, pada prinsipnya kita mengenal equality before the law. Ini prinsip negara hukum dan juga di demokrasi. Nah, dalam hal ini semua warga negara itu bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya. Ini disebutkan dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 kita. Jadi tidak ada warga istimewa gitu ya. Jadi juga tidak ada putra mahkota, tidak ada penguasa di atas hukum yang berlaku. Itu prinsipnya, equality Mas. Before the law ya. Ya, equality before the law. Nah, namun dalam hal ini juga harus dipahami, meski kedudukannya sama di muka hukum, hukum yang mengaturnya itu juga ada yang berbeda ya. Jadi terutama dalam jabatan tertentu itu mekanisme bisa berdiri sendiri atau berbeda. Misalnya ini ya, sama-sama melakukan pencurian atau perbuatan tercela lainnya. Tentu beda antara penanganan terhadap presiden, ya, tentu beda dengan penanganan terhadap warga negara yang biasa. Negara yang biasa. Nah, kalau warga negara biasa langsung bisa diciduk, tapi untuk presiden kan tidak bisa, gitu. Karena apa? Terkait dengan proses politik dan hukum, mulai dari nanti DPR yang memanggil atau meminta keterangannya, kalau sudah jelas nanti baru ke MK. Kemudian baru ke MPR untuk menetapkan seseorang itu melakukan tindak pidana atau tidak, memenuhi atau tidak, karena ini nanti termasuk persoalan impeachment misalnya. Nah, jadi dalam hal ini memang ada sedikit perbedaan perlakuan ketika orang melakukan tindak pidana, tapi prinsipnya tidak ada yang punya kekebalan hukum. Nah, ini yang harus kita pegang, yaitu prinsip terutama equality before the law itu. Oke, artinya memang nggak ada ya kekebalan hukum itu di semua segmen. Oke. Ini tapi sebelumnya saya lupa nih, Prof. Jadi pertanyaan ini atau kasus bahasan ini salah satunya datang dari netizen yang komentar nih. Nah, makanya buat Puan dan Tuan ya jangan lupa untuk terus pantau ya, kalau bisa tanyakan hal-hal yang sekiranya itu nggak bisa dijawab oleh pribadi ya, biar profesor aja yang jawab. Kalau kita balik lagi ke pernyataan si Pak Arteria Dahlan ini, dia bilang bahwa polisi, jaksa, dan hakim itu kalau tidak salah itu simbol negara ya.
merupakan simbol negara. Nah, yang ingin saya klarifikasi dan tanyakan itu, simbol negara itu apa dan siapa saja sih menurut undang-undang? Apa yang memang benar atau ada pembahasan lain dari simbol negara ini? Ya, pernyataan Arteria Dahlan itu lengkapnya kan simbol negara di bidang penegakan hukum. Tapi kalau hanya dipotong simbol negara, oke lah, coba kita akan bahas itu. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 itu tentang Undang-Undang tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Di pasal 3 yang dimaksud dengan simbol negara itu adalah bendera, berarti bendera negara ya, merah putih. Lalu bahasa, berarti bahasa Indonesia. Lambang negara itu berarti burung Garuda Pancasila itu, dan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Nah, itu yang harus kita pahami, itu namanya simbol negara. Nah, buat apa kita punya simbol negara? Ini ada tujuannya. Yang pertama, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia ya, NKRI. Lalu yang kedua, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan NKRI. Nah, yang ketiga, menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Nah, sebagai negara demokrasi, maka presiden itu bukan simbol negara, kan gitu, Mas? Ya, sering disinggung. Betul ya. Kalau di negara kerajaan ya, raja itu bisa dikatakan simbol negara, tapi di negara republik demokrasi itu simbol negara bukan presiden. Nah, simbol negaranya tadi kita sudah sebutkan ada 4 macam tadi. Nah, presiden saja bukan simbol negara. Nah, apalagi kok. Nah, itu kan apalagi namanya abdi negara atau dalam hal ini aparat penegak hukum, anggota MPR, DPR, kepala daerah, mereka bukan simbol negara. Mereka itu sama saja pekerja, gitu, pekerja yang digaji oleh rakyat yang harus tunduk pada hukum nasional, kan gitu toh prinsipnya. Jadi kalau aparat penegak hukum yang tadi disebutkan Arteria Dahlan itu sebagai dalam tanda kutip simbol negara secara umum nggak benar, itu pun juga nggak bisa kita katakan sebagai simbol penegakan hukum. Kan begitu ya, penegakan hukum itu mereka juga bekerja ya sebagaimana diamanatkan undang-undang, ya sesuaikan aja dengan tugas pokok dan fungsi mereka serta wewenang yang mereka miliki. Sudah sesuai dengan itu saja sudah cukup. Tidak usah menempatkannya secara khusus sebagai simbol dalam penegakan hukum, enggak ya, bukan simbol negara itu, bukan simbol negara. Oke, baik, jelas ya, clear ya, Prof ya. Ya. Saya agak mau mengembangkan pertanyaan ini, Prof. Jadi pernyataan Arteria Dahlan itu tentang OTT KPK, OTT. Di sisi lain juga beberapa bulan ke belakang ramai juga TWK KPK atau isu KPK. Ya. Yang mana kemudian publik itu menilai bahwa KPK itu ya jadi bahan mainan hari ini. Dan mengenai OTT dan KPK ini, ya, saya ingin nanya nih, Prof. Apa yang bisa Prof Suteki komentari? Ya. OTT KPK adalah, tadi sudah Anda sebut ya, itu singkatan dari Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, sebenarnya KUHAP itu tidak mengenal OTT, Mas. Yang ada itu adalah tertangkap tangan. Jadi tidak ada istilahnya operasi senyap, enggak ada. Adanya adalah tertangkap tangan. Nah, di KUHAP pasal 1/19 itu dijelaskan ya ada beberapa unsur lah kalau kita teliti itu pasal 1/19 KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada beberapa unsur-unsur. Yang pertama, tertangkapnya seorang atau seseorang, berarti harus ada yang tertangkap, itu pada waktu sedang melakukan tindak pidana. Artinya, orang itu tertangkap saat sedang melakukan tindak pidana. Lalu yang ketiga, segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Artinya apa? Si pelaku tertangkap beberapa saat kemudian setelah melakukan tindak pidana itu. Atau juga sesaat kemudian diserukan, diteriaki oleh khalayak ramai, ya,
sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Nah, itu artinya apa? Si pelaku ketika melakukan perbuatan tindak pidana terlihat oleh khalayak rame, lalu diteriakin gitu ya, diserukan sebagai pelaku tindak pidana itu, kemudian melarikan diri dan ditangkap. Nah, oleh orang yang itu yang di rame-rame itu tadi. Kemudian yang itu kelima, di KUHP ya? Ya ini yang kelima, sesaat kemudian padanya itu ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau barang bukti hasil kejahatan. Misalnya, yaitu bisa berupa duit, ya, misalnya ada gratifikasi dan seterusnya yang tidak dilaporkan. Nah, itu nanti bisa, apalagi kan persoalan suap, ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam operasi tangkap tangan itu KPK menggunakan teknik-teknik yang sangat hebat itu ya. Jadi teknik untuk pengumpulan barang bukti ya, itu supaya bagaimana bisa menandingi kecanggihan aktivitas korupsi yang dilakukan oleh para koruptor. Strategi itu apa? Teknik itu. Teknik itu ada dua, Mas, yaitu penyadapan dan penjebakan. Nah, ini yang memang dimiliki tersendiri oleh KPK. Nah, penyadapan juga dilakukan oleh KPK itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang kemarin agak heboh itu ya. Nah, itu pada pasal 12 ayat 1 dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, KPK berwenang untuk melakukan penyadapan. Nah, di samping itu tadi juga ada teknik yang kedua adalah teknik penjebakan. Penjebakan. Ya, yang dimaksud dengan penjebakan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menemukan proses pidana untuk menangani tindak pidana korupsi. Nah, dari dua itu alat yang sangat manjur ya, yang selama ini kemudian KPK bisa melakukan OTT itu. Nah, namun dalam hal ini kita juga menemukan hal yang spesifik ini, Mas. Jadi meskipun OTT itu juga ada yang pro, tapi juga sebaliknya ada yang kontra. Nah, termasuk yang Arteria Dahlan ini saya kira kan termasuk yang kontra ya terhadap OTT ini. Nah, maka nanti juga akan diserukan kayaknya ya. Jadi Pak Arteria itu menyebutkan kenapa tidak dilakukan dengan case building. Case building itu pengembangan kasus yang menurutnya itu lebih lebih luas dan lebih lama jangka waktunya. Dan usulan Arteria Dahlan itu sebenarnya sudah diikuti atau diusulkan atau mulai diterapkan lah oleh KPK itu misalnya melalui wakil ketua ya, kalau nggak salah waktu itu dinyatakan bahwa KPK kemungkinan akan menerapkan case building ini. Karena kalau OTT itu hanya dalam waktu 1 kali 24 jam itu harus segera menetapkan seseorang menjadi tersangka atau tidak. Nah, sedangkan yang case building itu bisa lebih lama gitu ya waktunya, lebih leluasa. Tapi ini menurut saya justru yang case building itu bisa sebagai bentuk namanya moderasinya lah gitu ya. Jadi dilunakkan. Nah, tapi ini juga menurut saya agak berbahaya juga ya kalau dilunakkan karena selama ini OTT itu menjadi senjata manjur ya, sangat manjur ya, dan itu menakutkan. Kadang-kadang kita dengar kan ada Jumat keramat itu ya. Iya betul. Ini kalau diganti dengan case building itu nanti ada masalah tersendiri menurut saya. Kalau mau diganti dengan case building itu ya apa bedanya dengan tindak pidana lain? Nah, menurut saya lebih baik KPK bubarkan ya toh. Serahkan aja pada polisi dan jaksa secara umum melalui sistem peradilan pidana biasa. Sudah selesai. Nggak perlu OTT-OTT-an ya, Prof ya? Iya, betul. Oke. Prof, ini pertanyaan terakhir nih. Saya pengen nanya lebih dalam. Kalau misalkan situasinya seperti ini, ya KPK kemudian banyak orang menyebut KPK diperlemah itu, atau dimoderasi. OTT juga pengen dimoderasi. Saya ingin tanyakan gini, Prof. Kalau misalkan ada waktu 5 sampai 10 tahun ke depan, jenengan merasa optimis nggak
kalau misalkan korupsi itu akan hilang di Indonesia kalau misalkan ini tidak berubah? Ya, tadi di awal sudah saya singgung bahwa meskipun OTT itu tidak dikenal di KUHP ya, tapi Mhm. ini menjadi shock terapi menurut saya ya. Dan menjadi Oke. alat yang sangat ampuh untuk membuktikan Mhm. adanya, kita kan punya namanya sense of crisis ya terhadap Iya. tindak pidana korupsi ini yang sering kita sebut sebagai extraordinary crime. Nah, Oke. dua sarana yang tadi saya sebut itu untuk penyadapan dan penjebakan itu kan merupakan instrumen yang canggih untuk segera bisa mengungkap tipikor. Nah, kalau Oke. OTT kemudian diganti dengan case building, apalagi kemudian Anda tahu bahwa Undang-Undang KPK juga sudah direvisi ya tahun 2019, tadi ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tadi yang misalnya adanya Dewan Pengawas. Kemudian untuk penyadapan juga harus ada izin dari Dewan Pengawas dan seterusnya. Ini artinya penyidik-penyidik KPK itu terkejit. Jadi apa? Iya, Terkungkung, terbelenggu. betul. Kerangkeng mungkin Kinerjanya ya. perlu juga kita ragukan gitu loh. Nah, kalau Oke. usaha-usaha yang demikian itu kita biarkan, saya kok yakin ya, meskipun mungkin 5 sampai 10 tahun itu statistik tindak pidana korupsi yang terungkap mungkin menurun, Mas, mungkin ya. Menurun. Oke. Tapi sebenarnya itu kan tidak menurun. Karena apa? Alatnya tidak sensitif. Oke. Alatnya Oke. tidak lagi canggih untuk mengungkap Mhm. bahwa di situ sebenarnya telah terjadi tindak pidana korupsi. Apalagi yang tadi Mas sudah singgung itu, kalau kita misalnya mengamini pernyataan Bupati Banyumas ya, yang kita Betul. kutip dari akun Twitter ya, ex Iya, pegawai iya. KPK Aulia Postiera itu kan menyatakan begini. Jadi Pak Ahmad Hussein itu mengatakan begini, kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kami ditemukan Beritahu. kesalahan. Untuk Sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak. Wah, ini kalau Anda bisa bayangkan ini. Kalau kita Oke. mengikuti alur pikir orang-orang yang berpotensi melakukan korupsi ini dan pelemahan KPK itu terus terjadi, maka ya saya optimis malah 5-10 tahun ke depan itu korupsi tidak akan surut, bahkan semakin tinggi. Apalagi Oke. didukung oleh sistem pemerintahan yang Iya. oligarki. Ya ambiar, Mas. Oke. Ambil ya. Betul Ngeri itu. ya Allah. Oke. Iya. Ya. Tapi kalau dengan seperti itu pendidikan kan ada di kampus itu pendidikan anti korupsi itu efektif nggak sih, Prof? Kalau misalkan Ya, yang atasnya sebenarnya kayak gini. KPK itu kan menangani dua hal ya, Mas. Ada pencegahan, Mhm. ada juga untuk Mhm. penanganan secara kuratif. Nah, pencegahannya ini yang seharusnya lebih ditingkatkan dalam arti untuk memberikan kesadaran. Tapi ya piye ya kan, karena Lord Acton itu sudah Mhm. mengatakan power tend to corrupt, kan itu kan? Absolute power Mhm. tends to corrupt absolutely. Jadi memang kekuasaan itu punya kecenderungan untuk dipakai sebagai sarana untuk melakukan corruption, ya, korupsi. Nah, tapi tadi saya katakan mungkin pendidikan-pendidikan sudah banyak diberikan, tapi Anda tahu sendiri Mhm. karena kan saya balik-balik mengatakan no law without moral, no moral without religion. That religion. Kuncinya Oke. jelas ada di persoalan moralitas. Bolak-balik ini semua Iya. percaya bahwa kunci ada di moralitas. Nah, jadi ketika sosialisasi undang-undang atau apapun namanya tidak diikuti dengan perbaikan di sarana moralitas kita, ya sama saja, Mas. Karena power tends to corrupt, absolute Iya. power tends to corrupt absolutely. Absolutely. Oke. Berarti tetap ambiar ya, Prof ya, kalau Ambiar. tanpa moral dan religion ya. Iya. Oke, Prof. Mungkin ya. Jadi menarik ya untuk mencermati pernyataan Pak Arteria Dahlan dan kita Ya. kupas satu persatu ya dalam kacamata yang luar biasa ya.
Untuk itu, buat Puan dan Tuan yang kemudian pengen berkomentar, silahkan bisa berkomentar dan kita bisa diskusi di kolom komentar. Untuk nanti seperti biasa kita angkat ya hal-hal yang kita kira itu menarik untuk kita bahas. Ya. Jangan lupa tonton sampai selesai setiap video-video kita karena ada banyak sekali hal-hal yang bermanfaat. Ya. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe ya. Dan seperti biasa, salam radikal, Prof. Ya. Ramah, terdidik, dan berakal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.